Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga. Nah, di sini kita punya model reservoir dengan aquifer. Tapi memang aquifernya kecil, that's why lebih cocok untuk dimodelkan dengan small pot. It's a good decision kalau memang aquifernya diinterpretasi kecil, dan ini aquifer volumenya, hasil analisis dari embal. Nah, di sini kalau dari interpretasi, initial gas cap rasionya 0, berarti dia tidak punya gas cap dari awal seperti itu ya. Tapi dia punya aquifer. Nah, dari kualitas matchingnya bisa dibilang di sini cukup acceptable ya antara model yang biru. Biru ini adalah hasil dari analytical model dengan aquifer, jadi udah ditambahkan dengan aquifer. Sementara merah adalah hasil dari analytical model kalau aquifernya tidak ada. Kalau diasumsikan tidak ada aquifer. Dan dapat dilihat di sini, tentu saja model dengan aquifer akan memberikan reservoir pressure yang lebih tinggi dibandingkan model yang tidak punya aquifer. Nah, hasil model dengan aquifer ini bisa dibilang match dengan data. Data-datanya adalah yang ini. Sementara hasil dari model, hasil dari analytical modelnya adalah garis warna biru. Dan bisa kita bilang di sini matching. Kita punya data initial pressure, that's good. Kita punya data yang cukup banyak di bagian sekitar 50% histori ke atas ya. Jadi kita punya data di sini. Cuman sayang kita tidak ada data di bagian sini. Oke, jadi mungkin perlu dicek lagi historinya. Mungkin ada data yang ketinggalan yang belum diinput ke embal, seperti itu perlu dicek lagi. Kalau kita punya data di sini, itu akan jauh lebih baik lagi untuk matching kita seperti itu. Tapi kalau bisa dibilang data-data ini sudah akurat, sudah cukup dilakukan pengecekan dan memang hasilnya bagus, memang representatif, maka bisa dibilang analytical matching ini sudah oke. Seperti itu ya. Dan modelnya sekarang bisa dipakai untuk evaluasi reservoir, untuk forecast, dan juga bisa dibilang oil in place dari model yang sudah dimatchingkan ini bisa kita bilang representatif. Jadi tinggal dibandingkan oil in place dari evaluasi material balance dengan oil in place dari volumetric calculation yang biasanya dilakukan oleh geologis. Oke, nah untuk analytical simulationnya seperti itu. Kita lanjut ke numerical simulation. Nah, kalau dilihat dari sini, matchingnya bagus sekali. Tapi sayangnya memang kita nggak bisa melihat jelas sebenarnya datanya, pressure-nya itu seperti apa, tersebar seperti apa ya. Kalau tidak salah, kalau kita perbesar, zoom in, kita punya data di sini nih, kelihatan ya, data titik-titik hitam, itu adalah data pressure kita. Tapi kalau kita move ke kanan, sepertinya sebenarnya kita nggak punya data tekanan lagi. Jadi disayangkan juga ya, seperti itu. Nah, di bagian ini juga kita tidak punya datanya, data tekanannya, jadi memang bisa dibilang kita cukup kurang data seperti itu. Dan di sini kita tidak punya data initial pressure. Why? Nah, ini perlu dicek lagi kenapa data initial pressure-nya tidak muncul di sini seperti itu ya. Sementara di analytical simulation, di analytical model tadi, kita melihat ada satu data pressure di sini. Nah, itu perlu dicek lagi embalnya kenapa di sini tidak ada data actual pressure, initial pressure, atau mungkin sebenarnya ada tapi ketutupan. Nah, itu perlu dicek lagi. Tapi memang di periode ini matchingnya itu perfect ya, matchingnya itu sangat baik di daerah sini di periode ini, tapi memang tidak ada validasi yang terpercaya banget untuk di periode-periode setelahnya karena kita nggak punya data. Ya, tidak ada data actual pressure, real pressure yang kita ambil dari pengukuran. Itu yang disayangkan dan mungkin kalau kita punya budget, kalau kita tidak ada kendala macam-macam seperti itu, sebaiknya kita segera lakukan pengukuran tekanan dan sebaiknya sangat diperjuangkan supaya kita punya data pressure yang terbaru, latest pressure di daerah sini, supaya kita bisa memvalidasi model ini, simulasi ini cocok atau enggak dengan kondisi real dari reservoir. Mungkin saja sebenarnya tekanannya sudah ngedrop, bukan landai seperti ini, atau sebaliknya mungkin saja tekanannya naik for whatever reason gitu ya. Mungkin ada efek dari pressure support eksternal. We don't know. Makanya sebaiknya kita segera lakukan pengukuran data tekanan untuk memvalidasi
embal ini. Dan perlu dicek juga dari data-data yang lampau, data-data historical, biasanya itu pasti ada initial pressure. Biasanya itu sangat wajib itu dilakukan pengukuran initial pressure, jadi seharusnya kita punya data di sini. Tapi di plot ini masih hilang, jadi perlu dicek di situ. Dan kalau drive mechanism index-nya dapat lihat di sini. Ya, again, dominannya adalah fluid expansion, besar sekali kontribusinya. Kita juga punya kontribusi dari pore volume compressibility, of course. Dan water influx tidak besar aquifer kita, that's why kontribusinya juga kecil. Bisa kita bilang ini adalah weak aquifer. Oke, weak water drive, seperti itu. Dan dominannya adalah fluid expansion atau solution gas drive. Oke, again, gas cap-nya tidak ada, sehingga initial gas cap rasionya 0. Dan di bagian latest di sini kita tidak ada melihat gas cap, artinya selama reservoir berproduksi tidak ada pembentukan secondary gas cap. Ya, jadi memang reservoir ini tidak memiliki gas cap, baik primary gas cap mula-mula yang terjadi ketika pembentukan reservoir, maupun secondary gas cap yang tercipta terbentuk belakangan karena akibat produksi. Seperti itu ya. Jadi memang reservoir ini tidak punya gas cap, baik primary maupun secondary, tapi dia punya water influx walaupun weak water drive, dan majority dia, dominan dia adalah solution gas drive. Oke, ke reservoir yang terakhir untuk kasus kita. Nah, di sini kita punya analytical model.